Prahara pekan ini seolah kembali menggetarkan arus hidup pedangdut Inul Daratista. Bagaimana tidak, di tengah kasus hukum bisnis karaoke-nya di Manado yang belum rampung, Inul jatuh sakit. Bukan hanya itu saja, Adam Suseno sang suami dan ibunda Inul pun turut tumbang dan sakit. Apa yang terjadi dengan Inul dan keluarganya? Benarkah Inul dan keluarganya jatuh sakit karena tak mampu menahan cobaan bertubi-tubi yang menghampiri Inul? Kita simak liputannya berikut ini. Tapal batas ketahanan batin Inul Daratista pekan ini seolah jebol. Ya, diguncang masalah yang datang bertubi-tubi dari segala arah, mulai dari ramai mendulang tuntutan dari musisi serta perusahaan label atas tuduhan melanggar hak cipta, hingga kasus pembakaran gerai bisnis karaoke-nya di Manado yang sampai saat ini masih menjalani proses hukum. Ketahanan Inul Daratista tiba-tiba saja tumbang. Lewat akun media sosial miliknya, terkuak bahwa diam-diam Inul jadi sering bertandang ke rumah sakit karena mengalami sakit bahkan depresi. Apa yang terjadi dengan Inul? Kerap terlihat baik-baik saja dan mengurai sikap tabah. Benarkah diam-diam Inul tidak kuat batin menghadapi cobaan sehingga jatuh sakit? Bahkan ketika ditemui oleh tim Was-Was usai turun dari panggung Inbox kemarin, meski terlihat tersenyum, Inul tak mampu menutupi kondisi kesehatannya yang sedang menurun lewat suaranya yang serak. Habis itu saya yang infus. Ya kemarin kecapean aja, terus sempat depresi juga karena kan problemnya banyak. Kemarin diisuin anak saya bukan anak sendiri, terus ibuku sakit gara-gara dengar berita itu kan, tensinya naik, takutnya nanti kalau tiba-tiba sampai 200 bisa metong dong. Kemarin udah 170 ibu aku tensinya, jadi ya kebanyakan pikir, jadi kan aku juga udah pikirannya nggak kemana. Kemarin mertua aku juga sakit. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Inul dan keluarganya? Mengapa tidak hanya Inul, tapi juga seluruh keluarga, mulai dari sang ibunda sampai sang mertua turut jatuh sakit mengenangkan nasib Inul? Teka-teki ini kian menjulangkan tanda tanya karena rupanya sejumlah pihak korban pasca musibah kebakaran bisnis karaoke Inul di Manado konon melakukan tuntutan dan alot untuk berdamai. Benarkah karena masalah gerai bisnis karaoke-nya di Manado yang tak kunjung selesai ini, Inul jadi jatuh sakit bahkan mengalami depresi? Cuman ada beberapa dari pihak korban yang menuntut, cuman kan semuanya udah diselesaikan dengan baik, jadi ya udah kita tinggal tunggu kelanjutannya aja. Ya kalau tersangka yang bakar bukan, sebagai pemilik atas kelalaian aja gitu. Tapi kalau untuk tersangkanya masih dicari sampai hari ini. Ini kan masalahnya korbannya, jadi nggak boleh gerusa-gerusu, nggak boleh gegabah gitu. Jadi semua harus ditangani dengan baik, mengingat juga yang terlibat juga masyarakat sipil, masyarakat umum yang kena musibah juga. Jadi ya semuanya harus ditangani dengan baik. Kalau masalah apes itu ya semua orang bisa apes lah gitu. Tapi alhamdulillah ini adalah pembelajaran buat kita semua. Tapi rupanya dari sekian deret masalah yang menindih batin Inul, yang paling menggoretkan luka adalah ulah pengacara Andar Situmorang yang sempat menuding Yusuf Evander Damares putranya bukanlah putra kandung Adam Suseno sang suami. Gara-gara ini, kabarnya Inul sempat miris menangis menyaksikan betapa Adam yang jarang muncul justru menangis hingga jatuh sakit karena sakit hati. Bahkan Hotman Paris Hutapea sang pengacara pun turut menjadi saksi betapa diam-diam Inul menyembunyikan tangis dan kesedihannya di balik kacamata hitam. Mas Adam juga lihat kondisinya Mas Adam kemarin juga kayaknya antara mangkel, sakit hati, terus apalagi ya memang butuh kesabaran penuh ya, namanya istrinya artis ya gitu. Cuman kayaknya kemarin tuh kebangetan gitu. Sebenarnya nggak mau peduli, cuman kan lihat kondisi anak kan takut nanti. Kemarin sempat ke KPI, minta tolong KPI untuk diberhentikan, terus minta tolong ke perlindungan anak juga, ke supaya
yang ada di YouTube itu. Nanti anakku kan lagi doyan main iPad tuh, takutnya dia nonton itu aja yang nggak bener gitu. Kadang-kadang dia datang ke saya itu dalam keadaan matanya habis nangis. Ternyata kalau dia datang ke saya itu dengan kacamata hitam, aku udah tahu, berarti habis nangis, ya kan? Aku suka intip kacamatanya, bener, ya kan? Terutama terakhir ada masalah rumah tangga dia, terus tapi dia cukup tabah gitu loh. Ya, masalah dan ujian boleh saja menghujam batin Inul Daratista hingga membuatnya tumbang dan sakit. Tapi di hadapan publik, Inul tak pernah mau menunjukkan kesedihannya dan menutupi tangis di hati dengan penampilannya yang semakin lama semakin mendulang. Wow, tidak hanya semakin cantik dengan melakukan perawatan wajah yang konon mahal, penampilan salah satu juri The Academy Asia ini juga selalu mencuri perhatian publik dengan wig alias rambut palsu yang kerap dikenakannya. Tapi tak banyak yang tahu, ada sebuah alasan mengejutkan mengapa Inul rajin tampil cantik dengan aksen wignya yang bermacam-macam seperti berikut ini. Ini pakai wig aja gitu, karena kemarin kan sempat pecah-pecah tuh rambutnya. Sekarang lagi perawatan pakai spa dan lain sebagainya. Sayang kalau dicatok-catok lagi gitu kan. Jadi aku pakai rambut ini deh. Ini rambut andalan ya. Tapi banyak sih versinya, macam-macam. Kebetulan hari ini aku pakai wig yang pendek. Sekarang lagi perawatan juga. Ini habis kemarin digosok-gosok gitu apalah gitu namanya, terus pakai krem jadi agak sedikit kenyal aja gitu, jadi biar nggak kelihatan keriput dan capek gitu. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali mengulik kisah sakit hati Mulan Jameela menangis akibat ulah haters hingga meminta maaf kepada Maya Estianty. Tapi benarkah karena ini Ahmad Dhani jadi marah dan mogok bicara pada Mulan?